King Yi angkat bicara, berhasil menemukan pedang pinding tentu saja adalah jasa besar. Tapi jika kau sudah tahu di mana letak pusaka sekte pedang itu, mengapa tidak mengatakannya padaku sejak awal? Ping Xin tersenyum tipis dan mengedipkan mata ke arah Su Bei, beritahu kakak seperguruanmu, pedang yang dicari si tua bangka itu selama ratusan tahun tanpa hasil, kenapa bisa muncul hanya karena kau menyulut api? Su Bei menjelaskan, 100 tahun yang lalu, aku menyadari bahwa bagaimanapun aku berlatih, aku tidak memiliki jodoh dengan energi spiritual, Ling Qi. Meski begitu, aku tetap berlatih siang dan malam, di belakangnya seolah terpancar aura protagonis. 100 tahun di timur sungai, 100 tahun di barat sungai, jangan meremehkan pemuda miskin. Ping Xin tersenyum, jika kau sampai bisa berkultivasi menjadi dewa. Sudahlah, karena kau sudah menemukan pedang Ping Xin, aku akan memberimu sedikit muka. Wulan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak seperguruan, apa hubungannya ini dengan pedang King Ping? Bagaimana kakak tahu kalau harus menggunakan api untuk membakarnya? Su Bei dengan penuh wibawa memegang pedang itu dan berkata, adik seperguruan, setiap orang punya rahasia yang tidak ingin diungkit, yang hanya bisa dirasakan sendiri. Sama seperti pedang Tan Bin yang angkuh ini, jika kita membiarkannya di sini tanpa bisa dicabut, bukankah itu sudah sempurna? Ping Xin mendorong Su Bei ke samping, ia membusungkan dadanya di depan pedang yang tak bisa dicabut itu dan berseru, di dunia ini, tidak ada benda yang tidak bisa dicabut oleh aku. Ia memegang pedang itu erat dengan kedua tangannya, mengerahkan seluruh tenaga untuk menariknya. Orang-orang di sekitar mulai berbisik karena bahkan tetua agung pun tidak mampu mencabutnya. Ping Xin tetap tidak mau kalah sambil terus menghentak-hentakannya, aku rasa jika membuatmu menjadi lebih kasar, besar, kau pasti bisa dicabut dari batu ini. Orang-orang melihat tindakannya dengan ngeri, Wu Xie yang sedang minum arak di sampingnya bergumam, kakak kelima. Membakar makam, menemukan pedang, pedang muncul karena makam dibakar. Jadi, membakar makam bisa memunculkan pedang. Ia memuji kecerdasannya sendiri, hehehe, aku memang orang yang sangat pintar. Karena gagal mencabutnya, Ping Xin Tam beralasan, sepertinya pedang dewa ini hanya bisa dicabut oleh kultivator tahap Mahayana. Karena ini pusaka sekte, mungkin hanya guru yang punya kualifikasi. King Yi menatap pedang itu dan membatin, jika pedang ini bisa ditancapkan di depan makam leluhur, maka akan sangat luar biasa. Saat 3.000 murid melakukan upacara, pedang King Ping berdiri gagah di depan nisan, sungguh megah. Tiba-tiba, dua murid berlari terengah-engah, gawat. Tetua kedua, gawat, King Ping melirik dan bertanya ada apa. Entah angin apa yang merasuki tetua keenam, dia mengerahkan kekuatannya untuk membakar makam leluhur. Murid lainnya menambahkan, satu tangan pegang arak, satu tangan pegang kaki babi, makan minum sambil menyemburkan api, tidak ada yang bisa menghentikannya. Makam leluhur sudah terbakar, King Yiye terpaku sesaat, lalu dengan panik berlari sekuat tenaga sambil memaki, sialan. Sedangkan Ping Xin menoleh ke Su Bei, tetua kedua dan tetua keenam mungkin hanya satu yang akan selamat, ayo kita lihat. King Yi sampai di lokasi dan berteriak memarahi Wu Xie, apa yang kau lakukan? Berani sekali kau menyentuhnya. Wu Xie yang tampak seperti hilang akal di tengah lautan api berujar sombong, puncak Jianzong punya Feng Shui makam yang lebih baik dari puncak Jianfeng. Jika puncak Jianfeng punya pedang King Ping, kenapa puncak Jianzong kita tidak punya harta karun tiada taraf? Mendengar itu, King Yi malah lupa untuk menghentikannya. Ia berpikir, dia sudah terlanjur membakar makamnya, dihajar pun sudah terjadi. Jika di bawah sana benar-benar ada harta, bukankah itu akan jadi milikku? Ia menjadi antusias, aku akan mengambil harta itu. Saat itu Ping Xin datang dan berteriak, berani sekali kau Wu Xie membakar makam leluhur. King Yi justru menghalangi dan membela, aku yang menyuruhnya membakar. Wu Xie tersenyum haru, kakak, aku tidak akan mengecewakanmu. Ping Xin bingung, King Yi, bicara apa kau, cepat suruh dia berhenti. Namun Wu Xie justru mengeluarkan jurus teknik bola api besar pedang besar, keluarlah. Gunung itu perlahan hangus, dan sesuatu terbang ke udara. Su Bei menangkap debu di tangannya, ini adalah. Semua orang melihat abu dan tulang belulang beterbangan, wah, banyak sekali tulangnya. Melihat itu, mata Ping Xin memerah karena marah, kalian berani menghancurkan makam leluhur sekte pedang. Pergi ke tebing perenungan selama 50 tahun, waktu berlalu cepat. Ruo Xing duduk tersipu dan berbisik pada Su Bei, guru, sebenarnya aku. Su Bei mengipasi dirinya, baru 2 hari di sekte pedang sudah membakar makam leluhur. Nanti setelah beberapa tahun saat sayapmu sudah kuat,
Apakah kau juga ingin membunuh gurumu ini? Ruoking berkeringat dingin, membakar makam, membunuh guru. Ia menatap ketakutan saat Subei mendekat, apakah dia sedang mengujiku? Bagaimana dia tahu aku ingin membunuhnya? Ia memejamkan mata pasrah, air mata menetes, apakah Subei ingin membuka kartu asnya? Sepertinya dia sudah tahu kalau sedang dijebak sejak awal. Tiba-tiba, Subei menyentuhkan jarinya dengan lembut ke bibir merah gadis itu. Dia menatap Ruoking dengan tatapan lembut seolah sedang melihat muridnya yang bodoh. Oh, duduklah di sini dan luruskan kakimu. Wajah Subei memerah saat ia memegang kaki kecil Ruoxing. Dalam hati, ia tak henti-hentinya mengagumi betapa indahnya sepasang kaki ini, yang memberikan kesan visual yang begitu jernih dan tajam. Ruoking merasa bingung dan membatin, bukankah dia seharusnya sedang menceramahiku? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu lembut? Subei dengan hati-hati melepaskan stokingnya, memperlihatkan kaki yang putih mulus. Ia kemudian menggunakan kain untuk membalut luka bakar parah di kaki Ruoking. Ruoking mengerang pelan karena kesakitan. Mendengar itu, Subei merasa khawatir dan bertanya dengan lembut apakah itu sakit. Ruoking memalingkan wajahnya ke arah lain. Ruoking, kau benar-benar tidak berguna. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak ragu untuk membunuhmu. Tapi sekarang kau malah mendambakan sedikit kelembutan darinya. Setelah selesai membalut luka, Subei mengumumkan bahwa bengkaknya sudah berkurang dan bertanya apakah masih sakit. Ruoxing menatapnya dengan saksama dan menjawab bahwa sudah tidak sakit lagi. Subei kemudian berdiri dan mulai menceramahi bahwa di dunia kultivasi abadi, mereka yang tidak memiliki kekuatan bukanlah apa-apa. Ia mengacak-acak rambut merah muda Ruoking hingga berantakan dan berkata, jangan berpura-pura menyedihkan di depanku. Ia kemudian berbalik dan menatapnya dengan wibawa seorang senior. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Di masa depan, jika ada kesempatan, guru akan memberimu pelajaran. Sebelum pergi, Subei berpesan karena hari sudah mulai gelap, beristirahatlah di aula herbal. Guru akan menginap semalam di kandang babi. Namun, Ruoking tidak bisa menghilangkan pikiran buruk di hatinya. Ia bersumpah dalam hati, Subei, apapun yang kau lakukan, tekad kultivasiku tidak akan goyah. Di kehidupan ini, aku pasti akan membunuhmu. Waktu berlalu hingga larut malam. Subei bertanya kepada Wu Jie apakah dia sudah siap, karena latihan ini mungkin akan sangat melelahkan. Wu Jie ragu-ragu sambil memegang erat penggaris di tangannya. Aku sudah siap, tapi ini pertama kalinya bagiku, aku tidak punya pengalaman. Subei mengangguk, ya, setiap orang pasti punya yang pertama kali. Subei melompat turun dari atap rumah, mari kulihat hasil latihanmu. Wu Jie berkacak pinggang dan mengarahkan penggarisnya ke arah kakak seperguruannya itu. Mohon bimbingannya, kakak, mari kita bertarung, tangannya gemetar hebat. Subei hanya diam mengamati dari samping dengan saksama. Setelah beberapa lama menguras tenaga, Wu Jie kelelahan, napasnya terengah-engah, dan ia menurunkan penggarisnya. Pemandangan saat kakak memerintahkan pedang di siang hari sungguh luar biasa. Sayangnya, aku tidak bisa melakukannya. Subei berpikir sejenak lalu berkata, memang ada yang kurang. Jika begitu, lihatlah aku mendemonstrasikannya. Ia kemudian mencabut pedang panjangnya. Subei tersenyum dan berpose dengan gaya yang sangat keren, lalu memamerkan jurus pedang Tai Chi yang ia pelajari di bangku kuliah. Wu Jie menatapnya dengan bingung, kakak sudah mencabut pedangnya, lalu kenapa tadi siang dia tidak bisa mencabutnya? Subei bertanya apakah dia ingat jurus-jurusnya. Wu Jie menjawab dengan malu-malu dan suara pelan, kakak. Aku hanya ingat sedikit. Subei membatin, meskipun adik seperguruan agak bodoh, biasanya dia tidak akan lupa setelah melihat sekali. Mungkinkah, merasa tidak tenang, ia bertanya lagi, apa kau benar-benar hanya ingat sedikit? Wu Jie membuang muka dengan rasa bersalah, aku lupa. Aku lupa semuanya. Subei tidak bertanya lebih lanjut. Ia berpikir bahwa Wu Jie mungkin sudah mendapatkan inti dari jurus pedangnya, tetapi ia bertanya apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan. Wu Jie merasa bimbang, tapi jelas-jelas aku belum melihat apa-apa tadi. Kakak pasti sedang menjaga harga diriku, aku benar-benar bodoh. Wu Jie kemudian bertanya dengan penasaran, jika kakak bisa mencabut pedang Kingping, mengapa tadi siang kakak tidak menunjukkannya? Subei menjelaskan bahwa ia hanya mencabut pedang secara kebetulan saja. Saat mengatakan itu, ia terhenti sejenak, pedang Kingping. Ia menoleh ke arah pedang berharga itu dan tersenyum licik dalam hati, sialan, kesempatan bagus untuk pamer seperti ini mana mungkin kulewatkan.
Harta karun ini benar-benar luar biasa. Hehehe, Su Bei tertawa sambil mencoba mencabut pedang Qingping. Hanya perlu seperti ini, dan kemudian dia akan keluar. Wu Jie menatapnya dengan bingung. Ia melihat pedang itu sama sekali tidak bergerak. Kakak, sepertinya pedang Qingping tidak bergerak sedikit pun. Su Bei berkeringat dingin dan segera berkilah. Adik seperguruan tidak mengerti, benda spiritual ini tidak mudah didapatkan. Aku sedang berkomunikasi dengannya. Wu Jie menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ternyata kita juga bisa meningkatkan keselarasan dengan pedang spiritual seperti itu ya. Su Bei sekarang berkeringat deras, tangannya memegang erat pedang itu namun tetap tidak bisa mencabutnya. Sial, kalau tidak bisa dicabut, bagaimana aku bisa pamer? Melihat Su Bei yang terus berjuang tanpa hasil, Wu Jie bertanya, "Kakak, sepertinya kau sangat lelah. Apa kau tidak bisa mencabutnya?" Su Bei tetap keras kepala dan menjelaskan, "Tidak, pedang Qingping punya pikirannya sendiri. Dia sedang tidur." Wu Jie memiringkan kepalanya, "Tidur?" Su Bei tertawa getir, "Ini sudah tengah malam, siapa yang tidak tidur? Hanya orang-orang seperti kita saja yang masih berlatih pedang." Tiba-tiba, dari langit tinggi, muncul seberkas cahaya biru yang perlahan turun ke arah mereka. Su Bei mendongak dan melihat seseorang datang. Wu Jie mengamati aura tersebut. Sepertinya itu aura pedang Wulan milik adik seperguruan 9. Menyadari itu adalah adik seperguruannya, Wu Jie hendak memanggilnya. Namun, sebelum sempat bersuara, Su Bei segera membungkam mulutnya. "SSTTT jangan bersuara, jangan sampai dia menemukan kita. Sembunyi di kandang babi di sebelah sana, baru boleh keluar kalau aku suruh, mengerti?" Wu Jie menatap Tubak dengan bingung. "Kakak, apa ada yang salah jika orang lain melihat kita sedang berlatih?" Su Bei mengerutkan kening dan membatin, seorang pria dan wanita di tengah malam buta. Jika dia mengira aku menggoda kakak seperguruannya, tamatlah riwayatku. Su Bei kemudian menjelaskan dengan serius bahwa melatih hati pedang membutuhkan konsentrasi penuh. Jika ingin menemukan kekurangan orang lain, diri sendiri tidak boleh memiliki celah. Cepat sembunyikan auramu, jangan sampai adik seperguruan 9 tahu kau di sini. Wu Jie akhirnya mengerti dan menjawab. Su Bei kemudian mengambil kesempatan ini untuk menyentuh bagian belakang Wu Jie. Merasa canggung, Wu Jie meliriknya dan bertanya, "Bisakah tangan kakak senior dilepaskan sekarang?" Aku harus masuk ke dalam. Melihat Wu Jie yang bersembunyi di balik tumpukan jerami namun antena di kepalanya masih terlihat, Su Bei mengingatkan, "Tundukkan sedikit kepalamu, rambutmu masih bisa terlihat." Wu Jie pun menyahut pelan dari balik tumpukan jerami bahwa ia mengerti. Tak lama kemudian, Wu Jie tiba di lokasi tersebut. Wajahnya memerah dan ia tampak sangat bersemangat hingga air liurnya menetes. Sambil bergumam dalam hati, ia berkata, "Kakak senior, kediaman Bu Jianfeng terbakar separah ini, pasti sangat melelahkan untuk membereskannya. Kebetulan aku lewat, jadi sudah sewajarnya aku membantu kakak senior. Lagi pula hari sudah terlalu gelap, rasanya pantas jika aku mengambil beberapa potong baju tidur kakak senior." "Kakak senior, aku datang." Wulan berdiri di tempat yang lebih tinggi dengan ekspresi yang penuh gairah sambil terus mengusap air liurnya dan bergumam, "Kakak senior. Harum, jika kakak senior sendirian, kita, seorang pria dan seorang wanita di dalam kandang babi." Ohohoho, ia pun melangkah lebih dalam ke area tersebut dan terkejut. Ini benar-benar luar biasa, meskipun sudah lama berlalu, aromanya masih tercium. "Tunggu, aku mencium aroma yang aneh, ada aroma wanita. Tapi sepertinya bukan aroma murid wanita itu, melainkan lebih seperti aroma kakak perempuan." Su Bei yang sudah menunggunya segera menyapa dengan penuh wibawa, "Bunga-bunga berguguran, jalan menuju keabadian tak bisa diprediksi. Kehidupan ini bagaikan lautan penderitaan, terombang-ambing tanpa kebebasan. Jalan menuju keabadian berjalan lambat demi umur panjang, pedang yang gila bernyanyi karena keindahan. Jalan menuju keabadian tak terbatas, ada seseorang yang menikmatinya bersamaku." Mendengar hal itu, Wulan pun membatin, "Menikmati bersama? Di tempat ini, apakah kakak senior kelima ingin menikmatinya bersamaku?" Ia merasa terharu dan mengepalkan tangannya. Di siang hari kakak senior kelima menanggung beban demi para murid, dan di malam hari ia harus menanggung kesepian sendirian. "Kakak senior, di bawah kolong langit ini, hanya aku yang paling mengerti dirimu." Su Bei pun tertawa dalam hati, "Aku tidak percaya kemampuan aktingku ini tidak bisa menipunya." Sementara itu, Wulan yang benar-benar tertipu oleh penampilan Su Bei merasa sangat simpati,
kakak senior, kau tidak bisa menipuku, kau pasti merasa sangat kesepian sampai-sampai membacakan puisi di kandang babi. Namun, Wulan tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Tunggu, tengah malam kakak senior membacakan puisi di kandang babi. Aneh sekali, Su Bei kemudian menghampiri Wulan dan bertanya, adik seperguruan ke-9, mengapa kau ada di kediaman Bu Jianfeng tengah malam begini? Wulan menjawab singkat bahwa ia sedang ingin melihat bulan. Su Bei menatap ke langit dan menyadari bahwa langit tertutup awan. Namun Wulan beralasan dalam hatinya bahwa meski bulan tidak terlihat, ia tetap ingin melihatnya dan ia hanya menyukai bulan yang tertutup awan. Wulan kemudian bertanya, apakah aku tidak boleh datang ke Bu Jianfeng? Su Bei merasa bingung dan berpikir, biasanya dia tidak menyukaiku, tapi sekarang malah menyelinap ke sini tengah malam. Pasti ada maksud lain selain pedang itu. Su Bei pun menjawab dengan ramah, tentu saja, kau boleh datang ke sini kapan saja. Melihat Wulan yang tidak kunjung pergi dan malah melihat ke sana kemari, Su Bei mulai curiga, apa yang dia cari? Mungkinkah dia menyadari keberadaan kakak perempuan? Wulan yang terus melihat sekeliling dengan kesal berpikir, tadi kakak senior pasti bersama wanita lain. Tengah malam begini tidak tidur dan malah berada di depan makam leluhur. Pasti ada sesuatu yang sudah disiapkan, dia pasti sedang bermain-main dengan wanita lain, sialan. Tiba-tiba, Wulan melihat sebuah bekas jejak kaki dan merasa curiga. Menyadari hal itu, Su Bei segera menginjak jejak kaki tersebut dengan posisi berdiri yang aneh dan wajah yang dibuat-buat. Aku baru saja mempelajari sebuah teknik gerakan baru, perlu berjalan bolak-balik untuk bisa menguasainya. Wulan pun semakin curiga, mana ada orang yang melatih teknik gerakan dengan cara seperti itu. Wulan kemudian melihat sesuatu di belakang Su Bei, tongkat itu sangat panjang, sangat mencurigakan. Ia pun segera berlari ke arah tongkat tersebut karena merasa aromanya sangat familiar. Su Bei yang menyadari hal itu segera mengambil tongkat tersebut lebih cepat dari Wulan dan menyembunyikannya di balik punggungnya. Ia berkata, adik seperguruan ke-9, jika tidak ada urusan lain sebaiknya kau kembali saja. Aku sudah mengantuk dan ingin beristirahat. Wulan terkejut saat melihat tongkat tersebut, itu kan tongkat yang pernah digunakan oleh kakak. Namun ia berusaha tetap tenang dan berkata, silakan saja kakak senior, pemandangan bulan di sini sangat indah. Aku hanya ingin melihat bulan di sini. Sejak kecil aku terbiasa tidur di alam terbuka, bahkan pernah tidur di atas tumpukan jerami. Mendengar hal itu, Su Bei merasa canggung dan berpikir, apa dia sedang bercanda? Jika dia tidur di tumpukan jerami, bagaimana dengan Wu Jie? Ia pun berdiri di depan tumpukan jerami dan merentangkan tangannya, mengapa kau ingin tidur di tumpukan jerami? Aku saja yang tidur di sini, kau bisa beristirahat di rumah jerami di puncak gunung. Wulan menolak dengan alasan melihat bulan dari puncak gunung tidaklah praktis dan rumah jerami tidak senyaman tumpukan jerami ini. Ia tetap bersikeras ingin tidur di tumpukan jerami tersebut. Wulan pun melompati pagar dan berkata, aku ingin melihat bulan dan tidur di atas tumpukan jerami ini. Su Bei hanya bisa terbelalak melihat Wulan yang sudah berada di dalam tumpukan jerami. Ia sendiri kemudian berbaring di tumpukan jerami tersebut dengan tatapan mata yang dingin. Tiba-tiba di tumpukan rumput kering terdengar sebuah suara. Pada saat ini, Wulan juga kebetulan mendengarnya dan langsung bertanya suara apa itu. Su Bei bergegas memadamkan suasana, tidak apa-apa, karena terlalu nyaman makanya ada suara seperti itu. Namun, di balik tumpukan rumput kering itu adalah Wu Jie yang sedang berusaha berbaring diam dengan posisi yang sangat memalukan, menutup mulut dan menahan napas agar tidak menimbulkan suara, dengan tujuan agar tidak ketahuan oleh Wulan. Wulan tiba-tiba mendekat ke arah Su Bei, membuatnya cukup ketakutan hingga kepalanya berkeringat beberapa tetes. Dia berkata, kenapa kakak senior berkeringat banyak sekali? Atau mari kita istirahat di tempat yang nyaman saja. Saat ini keringatnya semakin deras bercucuran, wajahnya tegang seperti senar gitar yang hampir putus. Dia yakin bahwa Wulan pasti sudah mengetahuinya. Di dalam kepalanya, Su Bei berusaha berpikir cepat dan tidak bisa hanya duduk diam menunggu nasib. Mendengar bahwa tipe peri dingin seperti dia paling benci disentuh oleh pria kasar, lebih baik dia melakukan sesuatu. Dia pun memejamkan mata dengan tekad nekat, lalu tiba-tiba duduk tegak dengan ekspresi wajah yang mulai berubah menjadi mode mesum. Air liur mulai menetes, posisi tubuhnya seolah bersiap menerkam Wulan, adik seperguruan benar, kakak seharusnya sudah istirahat. Wulan juga tahu rencana Su Bei, jadi dia berpura-pura menunjukkan kelemahan sementara dalam hatinya berpikir, kakak senior, kemampuan aktingmu buruk sekali. Adik seperguruan,
tunggu kakak menerkam ke sana. Subei mengumpulkan seluruh keberanian dan tekadnya, memejamkan mata dan menerjang ke arah Wulan. Hal ini membuat Wulan juga terkejut. Hah, sudut ini, kecepatan ini, posisi ini tidak mungkin jatuh di atas tubuhku. Lalu Wulan mengambil ancang-ancang meluncur ke arah kakak seniornya. Aku datang. Dan ketika dia menerjang ke depan, sudah berbaring rapi di bawah tubuhnya. Dia heran mengapa wanita itu malah menerjang ke pelukannya. Rasanya Wulan malah merasa cukup puas, ada apa ini? Berbanding terbalik dengan sikapnya, Wulan justru sedikit merona wajahnya, kakak senior, cepat peluk aku erat-erat. Tangan Subei tidak sengaja menyentuh kulitnya, dalam hati dia menilai, adik seperguruan yang sedingin es ini, ternyata kulitnya lembut seperti tahu, benar-benar sensasi yang berbeda. Wulan terus memejamkan mata menikmati tangan kakak senior yang terasa hangat. Subei sendiri terpaku kaku, tiba-tiba keduanya membuka mata. Tanpa janji, mereka secara bersamaan mengarahkan pandangan ke arah cahaya ungu yang baru saja melintas. Wulan terkejut, aura ini, kakak seperguruan tertua. Keduanya pun segera memisahkan diri dan duduk di sudut masing-masing. Subei sudah kembali sadar dan merasa cukup malu. Hari ini ada apa sebenarnya? Sedangkan Wulan, dia merapikan pakaiannya dan merasa kesal. Sialan, kenapa kakak seperguruan tertua juga datang ke sini? Mungkinkah dia juga tertarik pada kakak kelima? Pakaiannya sudah terlepas setengah. Jika kakak tertua tidak datang, mungkin sebentar lagi. Wajah Wulan saat ini hitam seperti pantat kuali, sangat kesal karena jika kakak tertua tidak datang, mungkin 10 bulan lagi sudah ada Subei kecil yang baru. Mengenai Subei, dia tetap berusaha tenang. Sialan, jika dia ingin menyembunyikan tatapan ingin membunuh orang itu, dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Jika kakak tertua tidak datang, mungkin hidupku sudah berakhir. Meskipun keduanya duduk berdekatan, mereka saling mengabaikan. Subei terus menatap ke kejauhan untuk melihat kemana perginya kakak seperguruan tertua. Sedangkan Wulan berpikir bagaimana menjaga citranya. Kepala boleh jatuh, darah boleh mengalir, tapi citra orang dingin tidak boleh hancur. Pasti harus sembunyi, kakak tertua, dendam ini kalau tidak dibalas maka bukan ksatria. Setelah berpikir, Wulan berkata, kakak senior, pakaianku sudah berantakan semua, aku akan menghindar sejenak. Setelah mengatakannya, dia langsung melompat ke belakang tumpukan rumput kering. Tobak panik ingin mencegah tapi sudah terlambat. Ah, di sana tidak boleh. Kali ini tidak ada yang bisa dilakukan lagi, dia hanya bisa berdiri tak berdaya melihat mereka berdua bertemu. Di dalam kegelapan, dua pasang mata bertemu, Wu Jie dengan tatapan lembut dan polos berkata, tadi jelas-jelas menunjukkan bahwa kakak senior tidak menerjang ke arah adik seperguruan, melainkan adik seperguruan yang sengaja menjatuhkan diri ke sana. Pasti karena takut kakak senior jatuh ke tanah dan kesakitan. Sedangkan tatapan yang satu lagi seperti belati yang ingin membunuh lawannya. Wulan berpikir, biasanya kakak tertua terlihat linglung dan bodoh. Tapi saat ada kesempatan, dia benar-benar tahu cara memanfaatkannya. Bahkan memakai baju ketat seperti itu, roknya tipis sekali, dan bahkan tidak memakai pakaian dalam. Wulan tiba-tiba menerjang ke arah Wu Jie. Karena cukup sensitif, Wu Jie sedikit merona dan bertanya, adik, apa yang kamu lakukan? Wulan menjawab dengan marah, tengah malam begini berkencan dengan pria, apa tidak menjijikkan? Biar aku periksa sedikit. Pada saat ini sepertinya Wulan sudah kehilangan kendali, dia berusaha merobek stoking jaring yang dipakai Wu Jie. Wu Jie berusaha memegangi stokingnya erat-erat sambil berkata, periksa apa? Rok ini adalah pemberian kakak kelima untukku, jika kamu benar-benar menyukainya, aku bisa memberikannya padamu juga. Kata-kata Wu Jie justru membuat Wulan semakin hilang kesabaran. Wulan berpikir, memangnya aku tidak tahu kakak kelima memberikannya padamu. Sekarang kamu sedang pamer, kan? Pasti begitu, Wulan berkata, kalau kakak kelima memberikannya padamu, ya pakailah. Kamu belum menjawabku, apa yang kamu lakukan di sini tengah malam? Baru saja bertengkar hebat, tiba-tiba keduanya berbaring berdempetan dan terdiam saat mendengar suara orang di luar. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu merindukan kakak? Hari ini aku pergi berkeliling ke Menara Pedang dan mendapatkan berita terkait pusaka pedang Kingping dari Sekte Pedang. Pingsin entah dari mana muncul, lalu pergi memeluk tangan Subei dan berkata dengan manja, kenapa Subei kecil tidak melihat kakak? Subei merasa sangat lelah karena para wanita terus mencarinya, sehingga hanya menjawab sekadarnya, makam leluhur pedang sudah tidak ada lagi, aku sedang berpikir di mana tempat yang cocok untuk meletakkan tulang-tulangku.
Ping Xin mengerutkan kening mendengar perkataan Tobak, dalam hati berpikir, bukankah masalah makam yang terbakar itu sudah selesai? Kenapa dia masih mengkhawatirkan hal ini? Kenapa Bibi masih mencemaskan hal ini? Bukankah masalah kebakaran makam leluhur sudah selesai? Ping Xin tanpa sengaja melihat ke bawah dan melihat dua jejak kaki tercetak di tanah, diam-diam ia merasa kagum untuk kedua kalinya. Su Bei kecil benar-benar memiliki kemampuan. Kemudian Ping Xin tiba-tiba memperhatikan pedang panjang yang tertancap kuat di atas batu di depannya, ada yang tidak beres. Pedang Qingping itu pernah dicabut sebelumnya, mungkinkah? Ketika Ping Xin melepaskan lengannya, ia mengangkat tangan dan mengusap-usapnya untuk meredakan pegal, karena berpikir hal itu akan memberikan tekanan padaku. Ping Xin saat ini melangkah mendekati batu besar tersebut, merenungkan bahwa jika itu adalah Su Bei, mungkin tadi saat orang paling banyak mencabut pedang, ia seharusnya sudah melakukannya. Citra rendah hati seperti itu tidak terlalu cocok dengannya. Setelah berpikir, Ping Xin berbalik dan mengingatkan, baru ingat, aku sudah meneliti cara menggunakan pedang Qingping ini. Jika memiliki kekuatan yang besar, dengan mengandalkan kekuatan besar untuk memaksa pedang, pasti akan mendapatkan pengakuan dari pedang Qingping. Ping Xin terus berbicara tanpa henti, sementara ia tidak memasukkan satu kata pun ke telinganya karena dada Ping Xin yang penuh tanpa sengaja menabrak matanya, membuatnya wajahnya memerah. Di mata semua orang, Ping Xin adalah orang yang rajin belajar dan haus akan pengetahuan, wajahnya tegas, suaranya yang hangat menggema saat membicarakan pengakuan dari pedang Qingping. Mendengar pertanyaannya kembali, Ping Xin berbalik melihat ke arah pedang dan menjawab, ranah tanpa ego. Tapi aku khawatir di sekte pedang tidak ada yang bisa mencapai ranah ini, pedang Qingping hanya akan dianggap sebagai benda keberuntungan. Ia juga dengan tenang menambahkan, benar, jika tidak memiliki pertemuan khusus, seumur hidup pun tidak akan bisa melangkah ke ambang pintu ranah tanpa ego. Ping Xin menyentuh lembut dada Su Bei dengan suara penuh godaan, menurutku, Su Bei memiliki harapan besar. Mengatakan hal itu di bibir, namun di dalam kepalanya ia memiliki pemikiran lain, apakah dia bisa menahan taktik provokasi ini? Ia dengan heran bertanya balik kepada kakak seperguruan, apa maksud perkataan kakak? Kenapa aku memiliki harapan? Setiap gerak-gerik, tindakan, maupun perkataan Ping Xin semuanya dilihat dan didengar oleh dua bersaudara dari balik tumpukan jerami kering. Wu Jie dengan gembira berbagi, adik, kakak seperguruan pertama bilang kakak seperguruan kelima punya kesempatan mencapai ranah tanpa ego, aku tahu kakak seperguruan kelima adalah seorang jenius. Terlepas dari perkataan Wu Jie, Wu Lan saat ini tangannya sudah mengepal, menggertakkan gigi dengan marah tetapi tidak bisa mengatakannya keluar, hanya bisa membatin, kakak seperguruan kelima, setiap buka mulut selalu saja kakak seperguruan kelima. Di sisi Su Bei, dada penuh Ping Xin sudah menekan erat ke lengan Su Bei. Ping Xin menatapnya dengan mata penuh perasaan, berkata dengan suara menggoda, kalau begitu aku tidak membicarakan ini lagi, bisakah Bibi membantuku melakukan sesuatu? Melihat tindakan ambigu Ping Xin, ia menjadi panik, wajahnya mulai memerah, kakak seperguruan, jika ada sesuatu katakan saja langsung, kenapa harus begini? Tiba-tiba, sebuah tindakan dari Ping Xin membuatnya terpaku diam tak bergerak. Ping Xin menyudutkan Su Bei ke dinding, mengangkat kedua kakinya yang jenjang ke dinding setinggi wajahnya. Ping Xin berkata, aku curiga ada seseorang yang ingin ikut campur dalam sekte pedang kita. Setengah bulan yang lalu, ada sebuah rombongan menuju sekte pedang yang menghilang di kota Mocheng. Ia bertanya kembali dengan waspada, kota Mokeng. Bukankah itu berada di kaki gunung sekte pedang? Bagaimana mungkin? Lalu Ping Xin mendekatkan wajahnya ke lehernya dan berkata, oleh karena itu, memanfaatkan kesempatan upacara penerimaan murid baru kali ini, kita perlu menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Tentu saja, masalah berbahaya seperti ini harus mengutus penatua dengan tingkat kultivasi tinggi, jika Su Bei kecil tidak mau. Ia sangat ingin menjawab kembali, namun dengan tindakan yang dilakukan Ping Xin padanya membuatnya sangat tidak nyaman, hanya bisa membatin, aku tentu saja tidak mau. Aku hanya ingin tinggal di sekte bertemu murid-muridku, siapa yang mau pergi? Tiba-tiba, sistem memunculkan pemberitahuan, menemukan putra keberuntungan berwarna merah. Lokasi target, kota Mokeng. Setelah melihat pemberitahuan itu, ia mendorong Ping Xin menjauh dari tubuhnya, kakak seperguruan pertama, karena sudah begitu, aku tentu saja setuju. Karena terpaksa harus setuju, wajahnya menjadi muram. Ia berkata, murid sekte pedang sudah seperti keluarga sendiri, mana mungkin aku membiarkan masalah ini? Ping Xin menjawab,
Kalau begitu masalah ini aku percayakan padamu. Meskipun memohon bantuan, di dalam hati Ping Xin sudah berpikir ke arah lain, benar saja, dia memiliki kekuatan untuk mencabut pedang Qingping, tugas selanjutnya jangan ragu sedikit pun. Pada saat yang sama, di balik tumpukan jerami kering, Wulan masih tenggelam dalam kemarahannya di bawah sinar bulan, di depan makam leluhur. Pria dan wanita berduaan, melakukan hal yang tidak pantas, jika kakak tidak datang, jangan-jangan aku sudah bersama kakak seperguruan, menyebalkan. Wu Jie melihat Wulan tadi hanya duduk diam tidak bergerak, maka ia melambaikan tangannya beberapa kali dan bertanya, adik, ada apa? Adik tidak apa-apa kan? Apakah terkena gangguan iblis Qi Deviation? Setelah bicara, Wu Jie menyentuh Wulan untuk melihat keadaannya, namun tiba-tiba Wulan berbalik dan memegang tangan Wu Jie, sambil menggertakkan gigi ia berkata, aku tidak mengizinkan kakak dan kakak seperguruan kelima. Pakaian orang tua itu dipinjam, kakak juga sudah melepasnya. Kenapa? Tunggu dulu jangan sentuh di situ, mendengar suara gaduh dari arah tumpukan jerami, Ping Xin dan Su Bei keduanya mengalihkan pandangan ke arah sana. Ping Xin baru teringat pada mereka berdua dan mulai merasa segan. Wu Jie saat ini sedang digigit tangannya oleh Wulan. Wu Jie buru-buru bersuara, adik, tenanglah sedikit. Wulan bersuara, aku takut kakak yang polos seperti ini mudah ditipu oleh orang jahat. Kakak seperguruan kelima sangat berbahaya. Wulan ingin berniat baik mengingatkan kakaknya. Namun di dalam hati ia ingin memiliki sendiri. Orang berbahaya seperti itu, biarkan aku saja yang menangani. Ping Xin melihat mereka berdua tarik-menarik sedari tadi dan berkata, kenapa kedua adik seperguruan bersembunyi? Takut kakak seperguruan memergoki pemandangan yang tidak enak dilihat ya? Su Bei memalingkan muka tidak ingin melihat pemandangan yang tidak enak ini, jadi ia sengaja bertanya pada Ping Xin untuk mencari alasan pergi duluan, kakak seperguruan, upacara besar murid baru sudah mendesak, adik seperguruan akan turun gunung untuk mengumpulkan sumber daya dulu ya. Begitu ia selesai bicara, Wu Jie langsung memprotes, tidak bisa. Kita ke sini untuk belajar ilmu pedang, kakak seperguruan sangat hebat, bisa mencabut pedang Qingping. Mendengar perkataan Wu Jie, Ping Xin tersenyum bangga, ternyata Su Bei kecil bisa mencabut pedang Qingping, tidak tahu apakah bisa menunjukkannya kepada kakak. Mendengar tawaran dari Ping Xin, ia menggaruk kepala dan telinganya lalu berbalik, tersenyum dengan sangat canggung. Di dalam kepalanya ia membatin, sialan, aku mana bisa mencabut pedang Qingping, tadi mungkin karena pedang Qingping belum sempat bereaksi makanya bisa berhasil. Mendengar usul Ping Xin, Wu Jie takut ia kelelahan dan langsung berkata, tadi kakak seperguruan bertukar energi dengan pedang Qingping sudah sangat menguras tenaga. Sekarang kakak seperguruan tidak bisa melakukannya lagi. Mendengar perkataan Wu Jie, ia pun dengan senang hati mengiyakan agar masalah ini cepat berlalu. Namun tidak berhenti di situ, Ping Xin menambahkan lagi sepatah kata, oh begitu, ya sudah, setiap orang pasti ada saatnya tidak bisa, lemah. Perkataan Ping Xin ini seperti anak panah yang menusuk langsung ke harga diri seorang pria. Karena tidak ingin kehilangan muka, Su Bei berjalan mendekat dan memegang erat pedang Qingping. Pria tidak boleh bilang, tidak bisa.